Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Nani yang kali ini akan menyampaikan materi kelas 6, tema 1, subtema 2 tentang hewan sahabatku. Ya, ini muatannya adalah muatan ilmu pengetahuan alam. Jadi, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, kalian lihat ini gambar di belakang ini adalah gambar anak-anak yang sedang memelihara atau memberi makan binatang atau hewan. Nah, Ibu tanya, apakah kalian merupakan penyayang hewan? Apakah manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Dan bagaimana cara berkembang biaknya hewan. Nah, inilah poin-poin yang akan kita pelajari kali ini, ya. Kalian penyayang hewan, kalau misalnya kalian memelihara hewan di rumah, maka kalian harus memenuhi hak-haknya hewan. Apa? Diberi makan dengan cukup, dibersihkan kandangnya supaya tidak menjadi sarang penyakit bagi kita. Kemudian juga tidak boleh menyakitinya. Kemudian apa manfaat dari hewan? Banyak sekali, ya. Kita bisa mengambil dagingnya, kita bisa mengambil telurnya, kita juga bisa mengambil tenaganya. Dan yang selanjutnya adalah cara perkembangbiakan hewan. Nah, inilah yang akan kita pelajari dari pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana cara hewan berkembang biak. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pada perkembangbiakan hewan, maka kita lihat dulu, ayo mengamati. Nah, kita ngamatin dulu nih, ya. Ngamati dulu, ini adalah binatang gajah. Gajah ini merupakan binatang yang istimewa di negara-negara tertentu. Contoh di mana? Ada nih, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, jadi gajah ini kenapa dianggap suci? Karena ada yang menganggap bahwa gajah ini adalah penjelmaan dari dewa. Sedangkan di Thailand ini Thailand ini menamakan dirinya sebagai negara gajah putih karena gajah putih ini di samping tadi dianggap suci, gajah putih ini juga dianggap memiliki kekuatan yang besar karena pada saat Thailand berperang, gajah putih ini dijadikan sebagai kendaraan perang, ya. Ini makanya gajah dianggap sebagai binatang yang dianggap suci dan memiliki kekuatan. Kemudian kita lihat ikan. Nah, ini ikan tuna. Biasanya ikan tuna itu diamnya di mana? Di laut. Nah, kita lihat Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Jadi lautan Indonesia itu 2/3 luasnya dari luas wilayah seluruh Indonesia. 2/3 luas daratan, 2/3 luas lautan, 1/3 luas daratan. Nah, kira-kira nih luas lautannya mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya adalah ikan tuna.
Nah, ikan tuna ini sangat digemari oleh ya kita juga mungkin di antara kita juga banyak yang menggemari ikan tuna ya. Jadi selain di Indonesia, ikan tuna juga paling banyak dicari di negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Dan ikan tuna ini juga sudah menjadi komoditi ekspor ya. Nah, selanjutnya ini ada burung. Burung apa namanya? Ini burung takurdahan. Hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, makanya di antara hewan-hewan ini ya, ada yang menjadi hewan sebagai simbol negara, kemudian ada juga hewan yang sangat dibutuhkan untuk dikonsumsi, dan juga ada yang hewan dijadikan sebagai atau hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan tentang perkembangbiakan. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat perkembangbiakan hewan. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama kita lihat ada hewan yang bertelur atau ovipar. Ciri-cirinya adalah tidak mempunyai kelenjar susu, tidak mempunyai daun telinga, dan tidak menyusui. Nah, ini adalah hewan yang bertelur. Contohnya apa? Nah, itu ada ayam, kemudian ini angsa ya, kemudian burung, katak, dan ikan. Nah, ini binatang-binatang ini atau hewan-hewan ini adalah berkembang biak dengan bertelur, yaitu ayam, angsa, burung, katak, dan ikan. Nah, sekarang yang kedua adalah perkembangbiakan dengan cara beranak atau melahirkan atau vivipar. Kita lihat ciri-cirinya. Apa ciri hewan yang berkembang biak dengan cara beranak? Memiliki kelenjar susu, menyusui, dan mempunyai daun telinga. Apa hewannya? Nah, hewannya ini contohnya. Yang pertama adalah ikan lumba-lumba. Jadi ikan lumba-lumba ini berkembang biaknya dengan cara beranak. Kemudian kuda, gajah, kucing. Kita lihat ciri-ciri yang mereka miliki. Memiliki kelenjar susu ya, memiliki kelenjar susu biasanya di bawah di sini. Kemudian kenapa? Karena mereka nanti kalau sesudah melahirkan akan menyusui. Dan kemudian ciri yang ketiga adalah mempunyai daun telinga. Nah, kita lihat tuh daun telinganya besar-besar ya. Apalagi gajah. Nah, semuanya ini memiliki telinga, ini juga, tapi tidak berdaun seperti hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang bertelur dan beranak atau ovovivipar. Nah, ovovivipar ini contohnya apa? Ada kadal, buaya juga ya, ini. Kemudian ada ini apa nih? Bunglon. Bunglon ini hewan yang istimewa karena dia itu bisa mengubah warna kulitnya ketika dia menempel di media yang ditumpanginya. Misalnya dia nempel pada daun yang berwarna hijau, maka kulitnya akan berubah menjadi berwarna hijau. Atau dia nempel pada bunga yang berwarna kuning, maka dia juga kulitnya akan berubah menjadi warna kuning. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari musuhnya. Kemudian selanjutnya adalah ini kuda laut ya, kuda laut. Kemudian platypus, ikan pari, dan ular ya, ini ular boa ya. Nah, ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi ada 3. Secara generatif itu ada yang bertelur, ini contohnya
ada yang beranak, ini contohnya, dan ada yang bertelur dan beranak, ini contoh-contohnya. Nah, itu perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tadi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, maka kita akan melihat apa sih manfaat perkembangbiakan hewan itu, atau perkembangbiakan hewan secara generatif itu manfaatnya apa? Kita lihat yang pertama, manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar yaitu 1. Embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau terlalu panas. 2. Di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Yang ketiga, di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Jadi kita suka menemukan kuning telur itu adalah fungsinya sebagai cadangan makanan bagi embrio atau bagi individu baru. Telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induk, sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator atau pemangsa ya. Misalnya telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. Nah, itu manfaat perkembangbiakan secara ovipar. Sekarang kita lihat manfaat perkembangbiakan secara vivipar atau secara beranak. Manfaatnya apa? Induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Kemudian yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Nah, itulah anak-anak manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan secara vivipar. Nah, sekarang kita lanjutkan pada perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau perkembangbiakan hewan melalui vegetatif. Di antaranya adalah membelah diri. Ya, dengan cara membelah diri. Nah, hewan yang membelah diri ini, hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan bersel satu. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, jadi untuk hewan ini kita tidak bisa melihatnya dengan mata yang tidak menggunakan alat ya. Jadi kita kalau untuk melihat hewan ini harus menggunakan alat pembesar yaitu mikroskop. Contoh hewan ini adalah amuba. Kemudian amuba ini adalah hewan yang hidup di air dan bentuk tubuhnya selalu berubah-ubah. Cara hewan ini membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian sama besar. Nah, kita lihat contohnya nih amuba yang telah membelah diri menjadi dua bagian yang sama besar. Ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian yang kedua, dengan cara fragmentasi. Apa itu? Berkembang biak dengan cara fragmentasi, yaitu dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Contohnya adalah cacing. Nah, kita lihat cacing ya. Nah, ini adalah cacing. Ini cacing terpotong menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, bagian tubuh tengah, bagian ekor. Jadi masing-masing potongan ini dari bagian kepala akan muncul ke bawah, tumbuh ke bawah bagian badannya, kemudian menjadi individu baru. Kemudian bagian tengahnya juga akan tumbuh ke bagian kepala dan ke ekor, kemudian tumbuh menjadi individu baru. Dan yang bagian ekor akan tumbuh ke atas bagian tengah dan bagian kepala, kemudian muncul menjadi individu baru. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan cacing dengan cara fragmentasi atau memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Yang ketiga adalah dengan cara tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas ini ya awalnya menempel pada tubuh induknya.
Jadi tunas ini pertama menempel pada induknya, nanti setelah itu kemudian memisahkan diri. Contoh porifera atau spons dan hidra. Hewan-hewan ini hidup di dalam air. Nah, contohnya kita lihat. Ini adalah porifera, hewan yang berpori ya, berpori atau spons yang ada di dasar laut. Biasanya di taman-taman laut ini banyak hewan porifera ini. Dan kalau di daerah-daerah wisata ini suka ada bunga karang yang kalian temukan dijual oleh para penjual cindera itu. Ini sudah dijadikan sebagai barang-barang yang dijual di daerah-daerah objek wisata. Kemudian yang kedua adalah ini hidra. Nah, hidra ini tunasnya nempel pada badan ini, pada badannya. Kemudian setelah besar dia akan terpisah, akan memisahkan diri dari tubuh induknya, kemudian menjadi individu baru. Nah, ini adalah tentakel daripada hidra ya. Ini adalah hewan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Nah, anak-anak, sampailah kita pada kesimpulan dari materi ini, yaitu kesimpulannya perkembangbiakan hewan terbagi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif yang terdiri dari bertelur ovipar, contohnya ayam, burung, bebek, dan ikan. Kemudian dengan cara melahirkan vivipar, kucing, sapi, kambing, dan lumba-lumba. Dan yang ketiga dengan cara bertelur dan melahirkan, yaitu ovovivipar, contohnya kadal, bunglon, kudanil, platypus, dan ikan pari. Nah, kalian masih bisa mencari binatang-binatang lain yang berkembang biak secara generatif, baik bertelur, melahirkan, atau bertelur dan melahirkan. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama dengan cara membelah diri, contohnya amuba. Yang kedua dengan cara fragmentasi, contohnya cacing. Dan yang ketiga dengan cara tunas, contohnya porifera dan hidra. Nah, itulah keseluruhan dari pembelajaran hari ini tentang perkembangbiakan hewan. Demikianlah anak-anak sekalian penjelasan tentang perkembangbiakan hewan, baik yang secara generatif atau secara vegetatif. Mudah-mudahan dari penjelasan Ibu kali ini dapat dipahami oleh kalian semua dan dapat menambah wawasan kalian tentang perkembangbiakan hewan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan ini masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.